Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan membahas tentang salah satu materi penting di matematika, yaitu matriks. Jadi kita bakal membahas mulai dari pengertian dasarnya, ordo, sampai operasi-operasi dasar seperti penjumlahan, perkalian, dan transpos. Nah, aku juga akan kasih contoh supaya nanti lebih gampang dalam dipahami atau memahaminya. Jadi langsung saja ke pengertian matriks. Jadi apa sih matriks? Nah, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Tiap angka dalam matriks disebut elemen. Nah, jadi matriks itu sebenarnya cuma kumpulan angka yang ditulis dalam bentuk tabel. Jadi disusun dalam baris dan kolom. Bentuknya kotak dan angka-angka di dalamnya itu disebut elemen. Matriks biasanya dipakai untuk menyederhanakan perhitungan yang melibatkan banyak data, seperti dalam sistem persamaan linear, statistik, bahkan grafik komputer. Nah, di sini ada contoh matriks, yaitu ada matriks A, isinya itu 1 dan 2 di baris pertama, lalu 3 dan 4 di baris kedua. Nah, karena terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, berarti ini matriks berordo 2 kali 2. Nah, di sini ada pengertian ordo matriks nih. Nah, jadi ordo matriks itu tuh merupakan jumlah baris dikali jumlah kolom. Jadi ordo matriks itu penting karena dia menunjukkan ukuran dan metrik dari matriks itu sendiri. Nah, ordo ditulis sebagai jumlah baris dikali jumlah kolom. Kalau jumlah barisnya beda sama jumlah kolomnya, berarti dia bukan matriks persegi. Nah, di sini saya telah menuliskan contohnya. Nah, matriks B ini mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Jadi kita bilang ordonya itu 2 dikali 3. Nah, elemen-elemen di baris pertama itu terdapat angka 5, 6, dan 7. Kemudian di baris kedua ada angka 8, 9, dan 10. Kemudian ada operasi matriks penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan dua matriks, syaratnya itu ordo kedua matriks itu harus sama. Kalau jumlah baris atau kolomnya beda, operasinya nggak bisa dilakukan. Penjumlahannya simpel, tinggal jumlahin elemen yang posisinya sama di kedua matriks. Seperti contoh yang udah saya tuliskan ini. Jadi di sini kita punya matriks A dan B. Nah, dua-duanya berordo 2 kali 2. Kita jumlahkan elemen yang sejajar. Jadi 1 plus 5 itu 6 dan 2 plus 6 itu adalah 8 dan seterusnya. Jadi hasil akhirnya adalah matriks baru dengan isi 6, 8 di baris pertama dan 10, 12 di baris kedua. Kemudian ada operasi perkalian. Nah, perkalian matriks ini sedikit lebih rumit ya teman-teman, karena nggak semua matriks itu bisa dikalikan. Nah, jadi ada syaratnya nih. Syaratnya sendiri itu jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Cara menghitungnya itu cukup kita kalikan elemen baris dengan elemen kolom, lalu jumlahkan keduanya atau jumlahkan hasilnya. Seperti contoh yang saya tulis ini. Matriks A berordo 2 kali 2, sedangkan matriks B berordo 2 kali 1. Nah, karena kolom A 2 kolom sama dengan baris B 2 baris, mereka bisa dikali. Nah, baris pertama A dikali kolom B. Jadi 1 kali 5 plus 2 kali 6 sama dengan 17. Nah, baris kedua A dikali kolom B 3 kali 5 plus 4 kali 6, hasilnya itu adalah 39. Jadi hasil matriks baru berordo 2 kali 1 itu isinya adalah 17 dan 39. Nah, kemudian di sini ada transpose matrix. Transpose matrix itu tuh merupakan proses memindahkan bukan barang ya teman-teman, tapi proses memindahkan baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Nah, transpose sering dipakai untuk menyederhanakan bentuk matriks atau menyesuaikan ukuran sebelum dikalikan dengan matriks lain. Notasinya dikasih tanda T di atas, misalnya A transpose jadi A pangkat T gitu.
Nah, di sini ada contoh yang awalnya matriks A ini punya dua baris. Baris pertama kan isinya 1, 2, dan 3. Kemudian baris kedua ada 4, 5, dan 6. Nah, setelah ditranspos jadi 3 baris dengan 2 kolom. Jadi baris pertama isinya 1 dan 4, baris kedua isinya 2 dan 5. Kemudian baris terakhir atau baris ketiga itu adalah 3 dan 6. Jadi A transpose sama dengan matriks 3 kali 2. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu matriks itu alat yang sangat berguna di banyak bidang. Kita bisa melakukan berbagai operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpose. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan lebih dalam atau lebih kompleks seperti inverse, determinan, atau sistem persamaan linear. Oke, jadi langsung saja kita ke determinan. Nah, di sini ada pengertian determinan. Determinan adalah suatu nilai yang diperoleh dari matriks persegi, menentukan apakah matriks invertible atau memiliki inverse atau tidak. Simbolnya A atau determinan A. Nah, determinan itu bisa dibilang nilai khusus yang menunjukkan sifat dari suatu matriks. Kalau determinannya 0, itu artinya matriksnya tidak mempunyai inverse alias nggak bisa dibalik. Tapi kalau nilainya bukan 0, berarti bisa dibalik. Tandanya bisa ditulis A atau determinan A, tergantung kita mau pakai yang mana gitu teman-teman. Nah, di sini ada metode perkalian silang 2 kali 2 ya ordonya. Seperti contoh di sini misalnya A sama dengan 2, dari A sama dengan baris pertama 2, 3, dan kemudian baris kedua itu 4 dan 1. Nah, jadi di sini tuh caranya 2 dikali 1 kan hasilnya 2. Nah, terus kemudian 3 dikali 4 hasilnya 12. Terus berarti kan 2 min 12 itu hasilnya min 10, seperti itu. Nah, kemudian ada metode faktorisasi. Ini agak panjang, tapi kita pakai metode Sartus biar gampang. Langkahnya kita tulis 2 kolom pertama di sebelah kanan matriks. Terus kita cari hasil kali diagonal dari kiri ke kanan. Itu kita jumlahin, lalu cari diagonal dari kanan ke kiri. Nah, itu juga kita jumlahin. Nah, terakhir kita kurangkan keduanya, positif dikurang negatif tadi. Nah, di sini saya tuliskan rumus A sama dengan AEI plus BFG plus CDH min CEG min BDI min AFH. Nah, itu nanti dijumlahin gitu. Oke, seperti contoh yang ini. Di sini kita pertama tuh tulis 2 kolom pertama di samping. Jadi kan ini 1, 2, 3 kolom pertama. Jadi kita tulisnya tuh 1, 2, 3, 1, 2 gitu. Jadi 2 kolom pertama di samping itu ditulis di sampingnya lagi. Kemudian dihitung. Jadi 1 kali 5 kali 9 hasilnya 49. Kemudian 2 kali 6 kali 7 hasilnya 84. Kemudian 3 kali 4 kali 8 hasilnya 96. Lalu di total atau dijumlahin itu hasilnya 225. Nah, kemudian kita hitung negatif. Yang negatif itu hitungnya 3 kali 5 kali 7 hasilnya 105. Kemudian 2 kali 4 kali 9 hasilnya 72. Kemudian 1 kali 6 kali 8 hasilnya 48. Dan di total hasilnya 225. Nah, karena tadi kan yang positif hasilnya 225, kemudian yang negatif hasilnya juga 225. Jadi kan 225 kurang 225 sama dengan 0. Jadi determinannya 0 dan artinya matriks ini tidak memiliki inverse. Begitu teman-teman.
Nah, kemudian inverse itu kayak kebalikannya. Kalau kita punya A dan kita cari A-1, hasil kali A kali A-1 harus sama dengan matriks identitas. Tapi ingat, inverse cuma bisa dicari kalau determinannya nggak 0 gitu. Seperti ini rumusnya sudah saya tulis seperti ini. Jadi kesimpulannya, determinan penting untuk cek apakah matriks punya inverse atau tidak. Kemudian matriks 2 kali 2 lebih mudah memakai metode silang. Kemudian matriks 3 kali 3 bisa memakai sarus, dan inverse hanya bisa dicari jika determinan sama dengan 0. Oke, sekian dari saya. Kalau terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.